Tim nasional Indonesia U23 tidak berhasil mencetak gol meskipun menguasai permainan dan harus menerima hasil imbang 0-0 melawan Laos U23 dalam pertandingan pembuka Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Di sepanjang babak pertama, terdapat beberapa kesempatan berharga yang dihasilkan dari kerjasama antara pemain-pemain seperti Rafael Struwik, Jens Raven, dan Raihan Hanan. Namun, karena penyelesaian akhir yang tidak memuaskan, skor tetap bertahan 0-0 hingga pertandingan berakhir. Berikut adalah beberapa tanggapan dari para penggemar dari Malaysia, Vietnam, dan Indonesia ketika mengetahui bahwa tim U23 Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Laos U23. Dia bukan Malaysia je tak layak nanti, Indo pun sama nanti. Lawan Macau bolehlah menang, kalau bolehlah. Lawan Korea Selatan susah tu. Kutuk lagi Malaysia. Kan dah mendapat. Laos pun hebat dah sekarang ni. Hahaha, Indon kata orang banyak sangat. Baru Laos, main kat kampung sendiri pula tu. Lokal pre-Indones mana pandai main bola? Mereka hanya pandai merusuh je macam beruk. Tahniah Indo berjaya nahan imbang pasukan hebat Laos. Sebab itu, jangan kutuk orang. Ini namanya hukum karma. Ini semua salah DBR. 3 babu Belanda dalam skuad pun tak boleh menang. Tahniah Indo, kamu berhasil dapat satu mata setelah seri dengan juara dunia Laos. Ada yang bilang, Vietnam U23 berada di grup yang mudah bersama Laos dan Kamboja. Tapi lihatlah mereka. Mereka tidak mudah dikalahkan. Kamboja 0-0 Oman dan Laos 0-0 Indonesia. Timnas Indonesia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah tim U23 selesai bertanding, mereka akan pensiun dari timnas. Tidak ada peluang untuk masuk timnas. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus tetap bersemangat untuk masuk timnas U23, mengingat mereka telah mencapai batas karirnya. Hahaha. Kalau grup ini ada Korea, Indo pasti nonton di TV di rumah. Setiap grup hanya ada satu tim, jadi Indo nggak mungkin menang. Selamat kepada Indonesia yang berhasil menahan imbang tim U23 Laos yang perkasa. Hahaha. Indonesia, baik timnas maupun timnas, menggunakan pemain lokal yang bukan pemain naturalisasi seperti Vietnam, sehingga bisa kalah dari Kamboja. Sepak bola Laos dan Kamboja telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Itulah kenyataannya. Jika kita hanya melihat naturalisasi lalu melihat ke belakang, kita tidak akan tahu lagi siapa tim nasional kita. Masih lebih enak pertunjukan U17 asuhan Coach Nova. Betul, Timnas U17 ada harapan positif. Timnas U17 asuhan Coach Nova bermain variatif, tidak monoton, mampu membaca strategi lawan sehingga permainan tidak membosankan. Mending tim yang ada dan staf kepelatihannya dibubarkan dan suruh mereka jualan cilok, paling tidak bisa menambah penghasilan negara. Generasi U23 paling buruk dari segi gameplay, finishing, chemistry, dan lain-lain. Padahal mayoritas skuadnya adalah pemain reguler timnya di Super League. Yang menonjol cuma Rafael Struwik. Betul yang mainnya bagus, cuma Struwik lainnya cuma lari-lari doang, heran juga. Mau nyalahin pelatih juga nggak bisa. Yang jelek bukan pelatih, emang pemain Indonesianya aja yang main jelek. Passing dan kontrol salah terus, dan kebanyakan shot, tapi shotnya nembak burung. Hahaha. Pelatih yang minim taktik, dari mulai melatih gak ada peningkatan. Di Piala AFF harusnya sudah harus banyak evaluasi. Setuju, pelatih yang tidak lebih bagus dari pelatih lokal. Hebat Indonesia bisa menahan imbang Laos. Semangat terus Garuda Muda. Ke depan lebih baik. Sungguh luar biasa Indonesia bisa menahan Laos 0-0. Prestasi di luar prediksi BMKG.